kematian tertinggi pada bayi juga balita. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa? Masa mencret aja bisa meninggal, Bu? Ayo. Karena mencret itu dapat mengeluarkan banyak cairan, Ibu. Karena kekurangan cairan tubuh, makanya mengakibatkan bayi meninggal. Ya, pintar. Karena diare itu kita mengeluarkan banyak cairan, ya. Tapi nggak ada cairan yang masuk. Ya. Akhirnya dia lemes. Lemes itu dia bisa dehidrasi. Iya, kalau orang dewasa, dia bisa aja makan apa, minum gula, dan lain sebagainya. Kalau yang bayi, dia hanya boleh minum ASI. Ya, biasanya kalau bayi itu dia sampai dehidrasi, tahu ubun-ubun besar, brekmatika. Pada brekmatikanya itu kan masih berdenyut. Itu biasanya sampai cekung ke dalam. Kalau cekung ke dalam itu sudah bukan lagi warning, itu sudah dehidrasi berat. Itu sudah berbahaya. Ya. Jadi dikatakan diare apabila dia frekuensi itu pada BAB-nya encer dan juga lebih dari 4 kali. Ya, lebih dari 4 kali. Dan konsistensinya encer. Tuh diare. Kemudian penyebabnya kenapa? Bisa karena infeksi, kena bakteri, virus, parasit, ya. Kemudian malabsorpsi atau dia alergi karbo, lemak, protein, itu juga bisa. Dari makanan, misal makanan basi atau keracunan atau dia alergi. Dari faktor psikologis pada anak yang lebih besar. Kalian mau maju skripsi, diare dulu. Mau nyanyi di panggung, diare dulu, itu juga termasuk faktor psikologis. Tuh, banyak itu, ya. Gejalanya gimana? Gelisah, nangis terus, ya. Bisa disertai dengan demam. Nafsu makannya juga berkurang. Kenapa? Bukan karena dia nggak lapar, tapi perutnya nggak enak. Dan dia lemes. Ya. Nah, kemudian kalau dehidrasi, BB-nya jelas turun, turgor kulitnya juga berkurang, matanya cekung, ubun-ubun besarnya cekung kalau pada bayi, ya. Selaput lendir, bibir, dan mulut, serta kulit tampak kering. Penilaian, kalau ada pasien diare, kamu tanya, sudah berapa lama diarenya? Ya, terus berapa kali dalam 1 hari? Apakah ada darah? Apakah anak sadar? Apakah rewel? Kalau rewel nggak usah ditanya itu ya. Biasanya kamu pasiennya datang ke Bu Bidan tuh biasanya rewel. Lihat matanya, cekung apa enggak. Cubit kulit perut untuk melihat turgornya bagaimana. Ada yang belum tahu cara turgor kulit, cek turgor kulit? Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua? Tahu ya? Dicubit. Ya. Kalau kembalinya sangat lambat, ya, itu berarti dia sudah dehidrasi. Pertolongan pertama yaitu perbaiki KU, ya, tetap berikan minum. Ya memang dia nggak mau minum sih, tapi tetap aja diberikan, ya. Nah, kalau sudah dehidrasi berat, dia sampai nggak sadar, matanya cekung, dia nggak bisa minum atau males minum, cubitan kulitnya, perutnya kembali sangat lambat atau turgor kulitnya jelek, ya, lambat. Kalau dehidrasi sedang sampai ringan, itu biasanya dia masih rewel, gelisah, ya, sensitif, mudah marah, matanya cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembalinya lambat. Ya, diare tanpa dehidrasi.
Nah, ada yang tanpa dehidrasi. Bila tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai dehidrasi berat atau ringan. Kalau diarenya dia lebih dari 14 hari. Ya, itu namanya diare persisten berat. Itu juga bisa terjadi dehidrasi. Bisa juga tanpa dehidrasi. Kenapa Bu kok bisa? Iya. Dia mungkin tetap diare tapi dia mau makan, dia mau minum. Itu bisa mencegah dehidrasi. Ya, tapi tetap lemes karena apa? Perutnya sakit. Perutnya melilit. Ya. Nah, kalau ada darah dalam tinja, itu namanya disentri. Itu harus dikasih antibiotik sudah tuh, dokter. Ya. Tata laksananya kalau dehidrasi berat diapakan? Diberi cairan untuk dehidrasi berat, ya. Rencana terapi C itu ada nanti di belakang. Jadi harus diinfus, dirujuk ya, diinfus. Dalam perjalanan juga diberi oralit, jangan stop untuk peroral ya, nutrisi peroralnya jangan stop kayak ASI. Jika ada kolera di daerah tersebut, obat antibiotik, beri antibiotik untuk kolera. Kalau kolera itu mesti nular dek, BAB-nya bersamaan di sungai, ya cuci bajunya di sungai. Yang satu kena kolera, yang lainnya ya tetangganya kena semua. Karena dia nular, wabah itu. Kayak corona ini, nularnya cepat. Dan bisa menyebabkan kematian kalau kolera cepat, kalau kolera daripada diare. Kalau diare dehidrasi sedang ya atau ringan, beri cairan dan makanan. Tetap ya, dia nggak mau ya tetap aja dibujuk-bujuk ya. Dan supaya dia nggak sampai ke berat, segera bawa ke tenaga medis sambil diberikan oralit. Aslinya tetap ya. Terus kemudian dipantau lagi, kamu beri obat, dipantau untuk BAB-nya setiap harinya bagaimana. Kalau masih melebihi normal, kalau sudah 3 kali minum obat, bawa lagi ke tenaga kesehatan. Kalau sudah mulai berkurang, berarti teruskan obatnya. Ya, nanti kembali untuk kontrol. Gitu. Ya. Nah, ini. Nanti dibaca ya, untuk diarinya ya. Nih, pemberian oralit nanti dihafalkan. Sudah saya beri tabel di sini. Silakan dihafalkan untuk pemberian oralit. Ada usia kurang dari 4 bulan. Ini kamu harus memberikan berapa dalam berat badan. Dikalikan 75 untuk anak yang kurang dari 6 bulan yang tidak menetes, beri juga. Nah, ini harus hafal. Nanti Bu Bidan itu sering banyak banget pasien diare itu banyak. Jadi jangan terlambat penanganan kalau diare. Ya, ini juga sudah dituliskan untuk pemberian oralit sama zinc. Ya, nanti dibaca. Ini yang ada terapi C tadi. Terapi C ini sudah dirujuk, ya harus diinfus. Tuh. Oke, selain diare, lawan katanya diare itu adalah obstipasi. Obstipasi itu penimbunan feses yang keras akibat adanya penyakit atau obstruksi pada saluran cerna atau tidak adanya pengeluaran feses selama 3 hari atau lebih. Biasanya karena makannya kurang sehat, ya, dia dehidrasi, kemudian nggak ada seratnya, ya. Nah, kemudian juga bisa karena hipotiroidisme, ya. Kelenjar tiroid tahu di mana letaknya? Di lehermu itu, leher depan dulu, ya. Itu juga berbahaya kalau kurang. Kemudian keadaan mental, depresi menyebabkan tidak adanya keinginan BAB atau dia punya wasir atau kelainan kongenital. Tanda gejalanya, bayi tidak atau neonatus tidak mengeluarkan mekonium dalam 36 jam pertama, bayi 3 hari tidak mengeluarkan feses. Tapi kalau neonatus itu jarang. Karena kan dia masih ASI. Kalau ASI dia jarang berkena obstipasi. Ya, biasanya yang sering itu usia 6 bulan ke atas. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kurang dari 6 bulan juga ada yang kena obstipasi. Ya.
Jadi obstipasi itu ada akut sama kronik. Komplikasinya kalau nggak diobati bisa perdarahan, ulcerasi atau obstruksi parsial, diare intermittent, distensi kolon. Ini semua terjadi di usus. Perdarahan juga bisa sampai keluar, sampai terjadinya disentri. Ya, atau perdarahan itu juga bisa timbul karena saking kerasnya si feses itu tadi melukai pembuluh darah di rektum. Akhirnya pembuluh darah di rektumnya pecah, timbullah si perdarahan. Ya. Terapinya gimana? Kontrol asupan makanan dan cairannya. Ya, nilai kebiasaan pola makan, stresnya juga harus dinilai. Tata laksananya cari penyebab obstipasinya apa. Ya. Tuh. Menegakkan kembali kebiasaan defekasi yang normal. Apa defekasi? BAB itu loh defekasi. Ya. Pengosongan rektum atau enema minyak zaitun dan laksatif biasanya kalau keras itu karena anak saya dulu juga susu formula ya Dek ya. Susu formula itu juga rentan terjadinya obstipasi. Sama anak saya juga dulu sering umur 7 bulan tuh sering obstipasi. Itu saya kasih ini enema minyak ini laksatif. Jadi pakai ini saya jadi sebut merek ya. Apa namanya? Apa ya yang hijau itu loh. Dulu kolak. Apa sih? Yang kayak gitu-gitulah, tapi yang encer. Satunya dulu kolak kayaknya, bukan dulu kolaknya. Satunya jadi yang dia cair bentuknya kayak panjang gitu plastik itu dimasukkan itu. Udah itu senjata utama dah kalau anak lagi ini. Karena itu aman untuk bayi. Itu. Untuk ibu hamil juga aman. Ya. Tuh. Itu tadi untuk obstipasi. Sekarang infeksi dini terjadi sebelum dan sesudah kelahiran. Ya. Kenapa? Karena adanya bakteri yang namanya Streptococcus grupi, kuman usus gram negatif pada Staphylococcus anaerob. Ya, kalau pada sebelum melahir itu biasanya menyebabkan prematur dan BBLR. Bisa menyebabkan KPD lebih dari 18 jam. Ada infeksi intrapartum pada ibu. Cairan ketuban jadinya hijau, keruh, dan bau, anyir. Ya, nah, itu mungkin bisa mengakibatkan kelainan kongenital, kecacatan. Ya, kemudian bayi juga bisa asfiksia. Gitu. Gejala kliniknya kalau umum biasanya bayi ya tampaknya nggak sehat, lemes aja gitu. Minumnya males, ya dia ada demam. Kemudian kalau ada gangguan pada perut, pada lambung, gastro, itu biasanya muntah, diare, kembung. Kalau pada pernafasan biasanya ada dyspnea, tachypnea, cyanosis. Kalau pada jantung, kardiovaskuler, muncul takikardi, ada odem, dehidrasi. Ya. Kemudian kalau gangguan pada sistem syaraf pusat, dia letargi, nggak sadar, ya, kejang. Nah, seperti itu. Gangguan hematologi, ikterus atau petiknya. Nanti kalau kamu jadi bidan atau kamu jadi ibu, calon ibu ya, kalau hamil, orang hamil itu banyak sekali pantangannya ya. Nah, jadi jangan dibuat itu stres, tapi itu dibuat untuk melindungi bayi, janin yang ada di dalam kandungan. Karena kalau sudah infeksi itu nggak bisa diulang deh. Masa-masa pada janin itu nggak bisa terulang. Kalau janin itu sudah cacat, ya sudah dia akan cacat. Nggak bisa. Kalau misal dia pembentukannya pada minggu ke-15, dia sedang bentuk jari. Kalau di situ sudah ada infeksi, misal kamu terpapar virus misalnya, tokso. Ada kecacatan, jumlah jarinya akhirnya kurang. Ya nggak bisa nanti usia 6 bulan diperbaiki biar jarinya nambah, nggak bisa. Karena masa pembentukan itu tidak akan bisa terulang. Makanya minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama kehamilan, masa-masa organogenesis itu harus diperhatikan untuk nutrisinya.
Oh, tapi kebanyakan minggu pertama, bulan pertama itu mual. Ya, akhirnya ibunya malas minum vitamin, ibunya juga mual, malas makan. Itu alasan kebanyakan. Tapi setelah merasakan sendiri memang betul. Beratnya pada 3 bulan pertama atau trimester awal itu adalah tantangannya. Kita harus tetap minum vitamin, makanan sehat, karena apa? Proses organogenesis terjadi pada masa tersebut. Lebih dari itu, proses pematangan. Ya. Jadi pada usia 20 minggu, jari-jari itu sudah ada, Dek. Sudah ada, cuman kan bentuknya kecil. Terus dia kan masih bening, nggak ada kulitnya hitam kayak gini tuh nggak ada. Nanti kalau dia sudah usia 8 bulan ke atas. Jadi, itu semuanya sudah terbentuk. Kelamin sudah terbentuk. Tinggal apa? Menyempurnakan fungsi dari organ-organ yang sudah dibentuk itu. Kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah ada kelainan kongenital atau kecacatan, tidak bisa diulang. Ya, makanya itu tantangannya untuk ibu hamil. Ya, infeksi ini paling berbahaya sekali. Nah, karena nggak bisa, kalau sudah pada janin nggak bisa terulang gitu. Ya, nah ini nanti dibaca sendiri. Kemudian terakhir ada SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Bayi yang matinya mendadak, nggak tahu, nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia sudah meninggal. Itu ada. Ya, itu menggambarkan kematian yang tiba-tiba pada bayi yang tidak diketahui sebabnya. Ya, SIDS ini ada nyata, Dek, saya pernah menjumpai juga pada artis, juga pernah ada bayinya tiba-tiba meninggal, padahal dia juga nggak ketindih, dia juga nggak kenapa-kenapa, pokoknya ya tiba-tiba meninggal. Itu ada, itu namanya sindrom infant death, ya, kematian mendadak. Nah, kematian bayi di bawah usia 1 tahun, tapi yang terbesar usia 3-6 bulan, itu apabila ditempatkan di kasur yang sangat empuk atau diselimuti kain yang lembut. Loh, kenapa? Ayo. Bukannya kain yang empuk, kasur yang empuk itu anjuran. Betul. Ya. Nah, tapi kebanyakan bayi itu yang meninggal di ranjangnya sendiri. Kadang bayi tiba-tiba tengkurap sendiri. Ya. Kemudian ada guncangan pada tubuh bayi. Bayi beresiko bila diletakkan di kasur yang sangat empuk dan diselimuti dengan kain yang sangat lembut. Kenapa? Karena di kasur yang sangat empuk itu biasanya mudah untuk berguling-guling si bayi itu tadi. Mudah untuk berguling sehingga dia bisa tertutup hidungnya atau saluran pernafasannya. Sebentar ya. Dua tahun yang lalu itu ada salah seorang ibu yang nama tinggal, kan dia diam aja deh ya. Nah, ditinggal mandi sama si ibu, tahu-tahu habis mandi itu ya mungkin dikira bayinya tidur. Habis baju bersih, berbaring, dia cek pernafasannya juga nggak ada, nadinya juga nggak ada. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata bayinya sudah meninggal. Nah, itu termasuk SIDS. Ya, bayi meninggal secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Ya, nah itu juga bisa, itu juga kemarin menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa gampang? Sebentar ya, saya gampang.
Rasanya gerak. Wah, aduh. Wes aman deh kah? Gempa. Pertama sama berdiri nggak bikin saya diri saya lihat ini tuh dia goyang Jendela sama tambah kabel. temen. Mati yang kau mandi, tunggu dulu, jangan mandi dulu. Kan juga terus. Tunggu kita udah mandi sebelum. 3 tahun dengan alasan apapun. Jadi saat menggendong itu sangga kepala bayi dengan tangan, jauhkan lembut, berbulu dan lemes. Juga mainan yang diisi dengan kapuk. Nah, nih. Kenapa sih lembut, berbulu, kasur empuk nggak boleh? Karena bisa jadi kasur yang empuk itu juga bisa menimbulkan alergi. Bisa aja dia di situ ada debu-debu yang nempel. Bukan berarti kasur yang keras itu nggak ada debunya, bukan. Tetap semuanya ada. Apalagi kasur yang isi kasur zaman dulu ya, Dek ya. Isinya kan kapuk Adik. Nah, itu lebih bisa Ini sebentar bikin sedikit alergi. lagi mau Karena kuliah apa? ini. Karena Mandi bagaimana? tahu sendiri kalau kapuk kamu bluk gitu, coba debunya langsung kayak bedak. Itu kalau masuk di Ini buku tuh hidung, mau masuk. saluran nafas kan berbulu, ya berbulu tapi bulunya jangan yang rontok-rontok. Kalau Satu rontok-rontok tahu bisa dah. masuk ke saluran Ini lihat pernafasan si kenapa dia berubah. bayi tersebut. Ya, Kenapa? Itu jadi pastikan muka kepala bayi tidak tertutup oleh ya dia apapun. beda sekali dari Jauhkan kemarin dari dulu. asap rokok. Jangan biarkan bayi kepanasan Coba tanya deh, panggil dia tanya. dan kegerahan. Males. Letakkan bayi Iya, dengan kamu posisi kenapa? terletak yang keras-keras deh, nanti bayinya yo kasihan boyo. Tetap kasur yang empuk tapi jangan yang sampai empuk banget. Itu bisa merusak tulang juga. Sama lansia Benar sama bayi latihan, sama. kata Irma. Jangan diberikan kasur yang Tidak. sangat-sangat Tapi empuk, dia terlalu latihan. empuk jangan. So ke atas, tutup pintu. Pintu tutup. Nanti Pikir dong tulang latihan, ternyata terjadi bisa sebentar malam. Kenapa? Sebentar malam dulu. kok. Sebentar malam. Ya, harus Hmm. merukur. Tuh. Ini lahir prematur, tengkurap. Tadi ada datang kuliah. SIDS ini tidak menular ya. Berarti di jam 2 aku kebayangkan. Kamu buat apa Dan nih? Bertengkar dengan misal tetangganya SIDS, terus tetangganya habis lahiran SIDS juga tidak. Ya, jadi nggak semuanya seperti itu. Oke, aduh. sudah? Tuh, materinya panjang. Karena harus selesai di dua ini. Nanti kita lanjut lagi materi selanjutnya besok minggu depan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, Dek. Pak gitu. Urus dia di situ. Bikin takut ini gempa tuh. Pada sadar kemarin kita mana? Hmm? Pada sadar kemarin kita mana? Sama mandi terus takut ya. Takut apa kok? Ada yang ditanyakan? Kamar mandi terus gempa. Lari keluar polos, awas mati sih. Sama Bu, udah kerja. panjang ini Bu jelaskannya. Kemarin PPT-nya ini sudah saya share ya? Iya Bu. Oh ya wes, nanti silakan dibaca itu lanjutan dari yang kemarin ya. Berarti pertemuan 8, 9 itu Berapa kali pertemuan? 16 kah? slide-nya ini. Slide-nya ini 15. jadi satu. Dua pertemuan itu sama Berarti 16 kan? Ya?
Sudah absen semua? Sudah Bu. Oke, sip. Putri udah Sudah bisa bentar-bentar diakhiri? Oke Bu. Padahal game Pak. Oke, kalau begitu semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini ya. Pertemuan kita hari ini panjang ya karena ada gempa. Gempa. Ibu sejarah saking Pak, kalian tidak. Ya sudah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat